Pernahkah terlintas di benakmu, mengapa si A begitu sukses tapi tetap kalem? Jarang sekali dia cerita-cerita. Sementara gua kalau ada pencapaian kecil, langsung update story, biar semua tahu gua lagi hoki. Santai, lu nggak sendirian kok. Wah, juga dulu merasa dengan banyak omong, kita jadi kelihatan keren. Padahal, orang sukses malah kebalikannya. Mereka lebih memilih untuk nggak banyak bicara. Bukan sombong, tapi mereka paham sesuatu yang sering lu lupakan. Sekarang, gua mau kasih tahu. Kalau lu terus aja banyak ngomong, susah buat naik level. Kayak kesuksesan itu bukan diukur dari seberapa cerewet lu, tapi seberapa tenang lu mikir. Pasti pernah kan, pas lagi kumpul, ada satu orang yang lebih memilih diam. Dia nggak banyak bicara, tapi sekalinya ngomong, semua langsung dengerin. Nah, lu yang dari tadi ngoceh terus, malah nggak dianggap penting. Sakit ya rasanya? Gua ngerti banget. Gua pernah di posisi itu. Gua pikir, kalau gua nggak banyak ngomong, gua nggak bakal kelihatan menarik. Tapi, lama-lama gua sadar, diam itu bukan berarti nggak ada apa-apanya. Diam itu justru kekuatan. Di video kali ini, gua mau jelasin kenapa orang sukses lebih milih diam daripada banyak ngomong. Gua kasih penjelasan dari sisi psikologisnya. Gua bagiin juga pengalamanku. Dan gua tunjukin caranya, biar lu bisa pakai sikap diammu, buat dapetin lebih banyak respek dari orang lain. Mau tahu kenapa orang hebat lebih suka diam? Kenapa mereka makin jarang cerita, seiring kesuksesan mereka? Soalnya, di dunia nyata, orang sukses itu nggak buang-buang waktu buat nyari pengakuan. Mereka nggak berharap semua orang tahu apa yang mereka kerjain. Gua pengen lu paham ini, biar lu nggak kejebak terus di pola hidup yang bikin lu capek sendiri. Pola hidup yang jitu-jitu aja, banyak omong, tapi nggak ada hasil apa-apa. Bro, coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih, lu ngerasa capek banget, karena harus selalu kelihatan sibuk, keren, dan sukses? Kayak pengen orang lain tahu, kalau lu lagi kerja keras, pengen mereka lihat tujuanmu, bahkan pengen dapat pengakuan. Soalnya, kalau nggak ada yang merhatiin, lu takut dibilang nggak enggopen-enggopen, atau nggak berguna. Alhasil, setiap 2 jam lu update story, bikin caption panjang, dan ngasih tahu semua rencana ke semua orang. Padahal, lu sendiri aja masih bingung mau kemana. Gua ngerti banget perasaan itu bro, karena gue juga pernah ngerasain. Gua inget banget pas pertama kali mulai karir, semangatku membara banget. Setiap ada ide baru, langsung gue ceritain ke teman-temanku. Gue bagiin semua rencana bisnis, target penghasilan, bahkan masalah pribadiku. Gue pikir makin banyak gue cerita, makin orang bakal hormat sama gue. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Makin banyak gue ngomong, makin banyak juga orang yang nyinyir. Dan, tahu nggak? Apa yang lebih sakit? Bukan cuma komentar negatif mereka, tapi rasa malu pas gue nggak berhasil karena gue udah terlanjur ngasih tahu semua orang. Gue ngerasa jadi bahan omongan. Kadang, gue ngerasa kayak badut yang mulutnya lebih gede dari kemampuan. Lo pasti pernah ngerasain kayak gini juga kan? Waktu lo cerita tentang cita-cita, malah dapatnya bukan dukungan, tapi malah keraguan. Atau mungkin, teman yang lo kira baik, malah manfaatin cerita lo buat ngejatuhin. Dari situ, gue belajar satu hal penting banget. Gue sadar, gak semua orang berhak tahu cerita hidup lo. Makin banyak lo umbar cerita, makin gampang lo diserang. Bukan berarti orang lain itu jahat atau iri, ya. Tapi kadang, kita sendiri yang pengen banget diakui. Kita pengen dipuji, pengen dapat validasi, pengen orang bilang, kita hebat. Orang-orang sukses yang gue kenal tuh, biasanya diem aja. Bukan karena sombong, tapi karena mereka udah nggak ngerasa perlu buktiin apa-apa ke orang lain. Mereka tenang karena sadar, nilai mereka bukan diukur dari seberapa sering mereka cerita, tapi dari seberapa konsisten mereka jalanin prosesnya dulu. Gue pernah baca kata-kata dari Lao Tzu, filsuf Cina yang hidup ribuan tahun lalu. Dia bilang, siapa yang tahu, dia nggak bicara. Siapa yang bicara, dia nggak tahu. Dan gue baru ngerti maksudnya setelah ngalamin banyak kejadian. Semakin banyak lo ngomong, makin kelihatan kalau lo masih butuh pengakuan. Tapi, gue paham banget. Bro, diam itu emang gak gampang. Apalagi buat kita yang masih muda kayak lo. Rasanya kayak sepi, kayak nggak diperhatiin. Apalagi di zaman sekarang, semua orang pada lomba-lomba, pengen kelihatan sibuk, keren, dan pinter. Makanya, orang yang diam seringkali dicap sombong, misterius, atau bahkan gak asik. Padahal, lo harus ngerti, diam itu bukan berarti lemah. Keren. Diam itu cara buat jaga energi, ngelindungin impian lo, dan nyegah orang lain punya senjata buat nyakitin lo nanti. Gue di sini bukan mau nyuruh lo jadi orang pendiam total, bukan gitu, bro. Tapi gue pengen lo ngerti, kapan sebaiknya lo ngomong, dan kapan sebaiknya lo diam. Itu yang bakal bantu lo berkembang. Gue pernah lihat video rap battle, ada orang yang teriak-teriak, ngomong panjang lebar, ngeluarin semua energinya. Tapi lawannya cuma senyum, diem, dan natap tajam. Anehnya,
semua orang malah jadi takut sama yang diem. Gue mikir, kenapa orang yang diem malah kelihatan lebih kuat, padahal dia nggak banyak ngomong. Gini bro, diem itu bawa energi, diem itu penuh misteri, dan diem itu bikin orang penasaran. Semakin lo milih buat diem, semakin banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang lo sembunyiin. Apakah dia lebih pintar? Apakah dia lebih berkuasa? Dan lo tahu kenapa banyak orang sukses yang milih buat diem? Karena mereka paham satu hal penting, yaitu nggak semua hal perlu diumbar. Dulu, gue mikir kalau punya mimpi, gue harus cerita ke semua orang, biar mereka dukung gue, dan gue jadi semangat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Makin banyak gue cerita, makin banyak pertanyaan yang muncul, komentar negatif, bahkan energi negatif. Gue ingat kata-kata dari Steve Jobs, inovasi adalah menolak 1000 hal. Menurutku, ini lebih dari sekadar soal barang, tapi tentang obrolan. Banyak tokoh sukses mengakui bahwa mereka sering menolak. Bahkan, ada dorongan untuk mencurahkan semuanya pada orang lain, karena mereka mengerti, terlalu banyak bicara bisa menguras energi mereka untuk bekerja optimal. Riset psikologi dari New menunjukkan, saat kita mengutarakan rencana pada orang lain, otak langsung melepas dopamin. Dopamin ini memberikan sensasi serupa dengan saat kita benar-benar meraih tujuan. Jadi, meski hanya berbicara, otak kita sudah merasa puas, seolah sudah mencapainya. Dan ini bahaya loh. Akhirnya kita jadi malas bertindak, karena rasa senang itu sudah didapat hanya dengan cerita. Itulah kenapa banyak orang sukses lebih memilih diam, karena mereka paham, semakin banyak kita bicara, semakin banyak peluang yang bisa diambil orang lain. Semakin banyak bicara, semakin banyak waktu dan energi terbuang percuma. Dan semakin cepat kita merasa puas secara semu. Gue tidak bilang lu harus jadi orang yang pendiam dan antisosial. Tidak, gue juga masih suka ngobrol dan bersosialisasi. Hanya saja gue sudah belajar memilah mana yang perlu disimpan sendiri dan mana yang boleh dibagikan. Gue pernah baca kutipan dari Epictetus, seorang filsuf stoik dari Roma. Dia bilang, kita diberi 2 telinga dan 1 mulut, agar kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Ini sangat bermakna, karena orang-orang sukses lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Bukan karena mereka kurang informasi, tapi karena mereka ingin menghemat energi untuk hal-hal penting. Dan satu pelajaran lagi yang gue dapat, diam itu memberi kontrol. Lu tidak mudah terbawa emosi dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Ketika lu diam, lu bisa mengamati, lu bisa menilai bahasa tubuh orang. Lu bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Orang sukses sadar betul bahwa semakin sedikit orang tahu tentang mereka, semakin sulit bagi orang lain menebak langkah mereka. Lu pasti sudah dengar istilah bergerak dalam diam, dan biarkan hasil yang berbicara kan? Itu bukan cuma ungkapan menarik, tapi juga strategi bertahan hidup. Tapi gue paham, buat kita yang masih muda, diam itu sulit, karena semua orang di sekitar kita berlomba tampil paling update, paling pintar, dan paling sibuk. Coba lihat saja di Instagram atau TikTok. Semua orang seolah berlomba menunjukkan betapa kerennya hidup mereka. Tapi kenyataannya, seringkali orang yang paling berisik bicara adalah mereka yang paling tidak percaya diri. Orang sukses memilih diam bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka paham bahwa hidup ini soal prioritas. Mereka memilih diam agar waktu dan tenaga mereka hanya dipakai untuk hal-hal yang benar-benar penting. Gua pernah mengalaminya sendiri. Gua memilih diam, sementara orang-orang terlibat dalam debat sengit. Gua mendengarkan, memperhatikan siapa yang bicara, dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Dan akhirnya, ketika gua bicara, suara gua lebih diperhatikan, karena orang mulai berpikir bahwa jika gua bisa diam berjam-jam, maka saat gua bicara, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan. Dan disitulah gua merasakan kekuatan keheningan. Jadi, inilah yang perlu lu ingat. Sekarang lu sudah mengerti kenapa orang-orang sukses lebih memilih diam. Tapi gue sangat tahu bahwa lu pasti berpikir, oke, gue paham, tapi bagaimana gue bisa tetap tenang tanpa terlihat angkuh atau sombong? Gue tidak ingin lu jadi sosok yang tiba-tiba jadi pendiam dan malah dianggap tidak menyenangkan. Karena menjadi diam itu bukan tentang menutup diri, melainkan soal strategi. Gue akan berbagi beberapa cara bagaimana ketenanganmu bisa justru membuatmu lebih dihargai, bukan dihindari. Pertama-tama, lu perlu belajar untuk diam saat menghadapi emosi. Sebagai generasi muda, kita seringkali mudah terpancing. Sedikit saja orang mengusik, langsung dijawab. Jika ada yang mengkritik, lu ingin menjelaskan panjang lebar. Tapi yang sukses biasanya sangat pandai menahan diri dan tidak terbawa emosi. Gue pernah melihat kutipan dari Warren Buffett yang berkata, Luti, karena seringkali masalah kecil bisa berubah menjadi drama besar, hanya karena kita terburu-buru berbicara. Kedua, lu harus bijak dalam memilih siapa yang pantas mendengarkan cerita lu. Gue paham rasanya ingin berbagi dengan semua orang saat lu sangat bersemangat tentang impian lu. Tapi percayalah,
Tidak semua orang ingin melihat lu berhasil. Gua belajar bahwa jika lu terus berbagi dengan orang yang tidak tepat, lu justru memberikan mereka senjata untuk melukai lu. Jadi mulai sekarang, jika lu memiliki rencana besar tehan diri lu, jalankan dahulu proyek itu. Biarkan hasilnya yang berbeda. Jika memang ingin menceritakan, sampaikanlah kepada orang-orang yang benar-benar mendukung dan sudah terbukti tulus kepada lu. Ketiga, bro, lu perlu peka terhadap waktu. Diam bisa menjadi hal yang kuat jika lu pintar dalam memilih saat. Lu tidak perlu selalu diam seperti patung, tetapi harus mampu membaca suasana. Misalnya, ketika lu berdiskusi dengan tim, dan semua orang ramai berbicara pendapat masing-masing, cobalah untuk sejenak diam, dengarkan, dan observasi, agar lu bisa membedakan antara yang berbicara tanpa dasar, dan yang menggunakan fakta. Ketika semua orang kehabisan argumen, lu bisa berbicara dengan poin yang tajam, ringkas, dan langsung ke pokok permasalahan. Gua pernah mencoba cara ini, dan hasilnya, orang-orang akan langsung menghargai, karena lu terlihat berbeda, tenang, dan memiliki pengaruh. Namun, gua juga ingin lu ingat satu hal. Diam bukan berarti lu harus kehilangan jati diri. Gua tidak ingin lu berubah menjadi pendiam yang membuat suasana canggung. Jika lu memang pribadi yang ceria, ekstrovert, dan suka bercanda, tetaplah menjadi diri lu. Namun, simpanlah cerita-cerita penting untuk diri sendiri terlebih dahulu. Lu masih bisa bersinang-sinang dan menjadi orang yang asyik. Namun ketika berbicara mengenai mimpi, rencana besar, atau masalah pribadi, itu yang perlu lu seleksi. Dan satu hal lagi bro, cobalah untuk merasa nyaman dengan kesunyian. Ini sangat sulit bagi generasi muda. Karena dalam pikiran kita, kesunyian sering diartikan sebagai kesepian. Padahal kadang-kadang kita memerlukan momen tenang untuk berpikir, mengatur pikiran, dan melakukan evaluasi diri. Gua pernah membaca dalam buku Deep Work karya Cal Newport. Ia menyatakan, kejelasan tentang apa. Yang penting memberikan kejelasan tentang apa yang tidak. Dan lu tidak akan mendapatkan kejelasan itu, jika terus-menerus terlibat dalam kebisingan luar. Lu perlu diam, untuk mendengarkan suara hati sendiri. Bro, gue menyadari betapa sulitnya untuk diam. Terlebih lagi, di zaman sekarang, di mana ada tekanan, untuk selalu memperbarui hidup lu kepada orang lain. Rasanya seperti lu harus menunjukkan, gue ini pintar, gue bekerja keras, gue juga punya mimpi besar. Karena mereka yang berhasil cenderung bersikap tenang. Bukan karena mereka tidak ingin berkomunikasi, tetapi karena mereka menyadari bahwa kebisingan seringkali hanya mengganggu konsentrasi mereka. Oleh karena itu, saya ingin kamu mulai menanamkan ini dalam pikiranmu. Bergeraklah dengan tenang, dan biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Artinya, tidak perlu mengumumkan kepada dunia bahwa kamu sedang berjuang. Cukup lakukan pekerjaanmu secara diam-diam, dan biarkan hasilmu yang membuat orang tercengang. Kamu akan terkejut betapa kuatnya energi dalam keheninganmu. Dan saya juga ingin kamu ingat, kamu tidak perlu dicintai oleh semua orang. Lu berhak banget punya cita-cita yang lu simpan dengan baik. Lu juga sah-sah aja menjalani ambisi besar yang hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu. Semakin sedikit yang mengetahui rencana lu, semakin sulit bagi mereka untuk merusak itu. Bro, gue percaya, lu kuat. Gue yakin ada banyak potensi dalam diri lu. Gue mau lu gunakan keheningan lu, bukan untuk menutup diri, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Gue ingin lu menjadi seseorang yang ketika berbicara, satu ruangan bisa langsung menyimak. Karena mereka semua mengerti, kalau setiap kata yang keluar dari mulut lu, pasti bermakna. Gue harap lu nonton video ini, bukan hanya untuk mendapatkan pandangan baru, tapi untuk benar-benar mengubah cara lu menjalani kehidupan. Gua sangat percaya, kadang hal-hal kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup lu. Namun, gua ingin lu ingat, keheninganmu tidak menunjukkan bahwa lu tidak berharga. Sebenarnya, keheningan itu menunjukkan betapa berartinya diri lu. Mulai sekarang, gua ingin lu coba satu hal kecil. Besok, saat ada kesempatan di mana lu merasa ingin berbicara, atau menunjukkan pencapaian lu, tarik napas dalam-dalam, tahan selama 5 detik, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu diucapkan? Jika jawabannya tidak perlu, lebih baik diam saja. Hemat energi lu. Dan jika lu merasa video ini membuka wawasan, atau menyentuh perasaan lu, gua minta bantu gua untuk menyebarkan pola pikir ini kepada orang lain. Karena gua yakin, di luar sana ada banyak anak muda yang lelah berbicara, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Klik suka dan berlangganan, jika lu merasa nyambung dengan apa yang lu rasakan saat ini. Klik like, dan subscribe juga kalau lu ngerasa relate sama yang gua bahas. Tulis di kolom komentar, apa hal terbesar yang bikin lu susah buat diam dan apa yang paling bikin lu pengen selalu cerita ke semua orang. Gua pengen banget baca cerita lu karena mungkin cerita lu bisa nyelamatin orang linyang lagi nonton video ini. Dan gua janji, lu nggak akan pernah nyesal belajar diam karena sering banget justru diam lu yang bikin lu makin kuat. Thanks, sudah nonton sampai habis bro. Gua bangga sama lu
Karena lu mau belajar hal yang gak banyak orang sadarin. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kecil. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.